Kisah wanita yang rajin sholat, tapi ditolak oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di tengah masyarakat muslim, terkadang kita terpesona dengan sosok-sosok yang terlihat taat beragama. Pakaian syar'i, rajin ke masjid, rutin ikut kajian, dan di media sosial pun penuh dengan kutipan ayat dan hadis. Namun, Islam tidak hanya berbicara soal tampilan luar atau intensitas ibadah ritual. Islam adalah kesatuan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada sesama manusia. Ada satu kisah yang sangat mengguncang hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang rajin salat namun tetap masuk neraka. Dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seorang wanita yang sangat rajin dalam salat malam, berpuasa di siang hari, dan tekun dalam ibadah. Namun, ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ketika para sahabat bertanya tentang nasib wanita itu, Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ia di neraka." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini membuat bulu kuduk merinding karena membuka mata bahwa ibadah saja tidak cukup jika perilaku kepada sesama rusak. Bayangkan, orang yang sudah melakukan apa yang bagi kita terasa berat, salat malam, puasa sunnah, ibadah ekstra yang tidak semua orang mampu, ternyata amalnya tidak bernilai karena dosa lisannya. Kata-kata kasar, ghibah, fitnah, atau meremehkan orang lain ternyata bisa menjadi racun yang membatalkan seluruh kebaikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan sebagai bagian dari ketaatan. Seringkali kita merasa cukup hanya dengan beribadah, lalu merasa sudah layak masuk surga. Padahal dalam banyak ayat dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengingatkan bahwa kezaliman terhadap sesama manusia adalah perkara yang sangat serius. Bahkan, dalam satu riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bangkrut di akhirat adalah mereka yang datang dengan salat, puasa, dan zakat, tapi pernah mencaci, memfitnah, atau menzalimi orang lain. Hadis riwayat Muslim, amal ibadah bersifat pribadi antara hamba dan Rabb-Nya. Namun akhlak sosial adalah cermin sejati dari iman yang sebenarnya. Orang yang benar salatnya seharusnya bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jika setelah salat seseorang tetap kasar, suka menyakiti, dan sombong, maka ada yang salah dalam salatnya. Mungkin dia hanya menggerakkan badan, tapi hati dan jiwanya tak ikut bersujud. Fenomena ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang rajin hadir di masjid, tapi dikenal sebagai penyebar gosip atau penindas di lingkungan sosialnya. Ada pula yang suka pamer ibadah di media sosial, tapi mempermalukan orang lain di kolom komentar. Ini bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh utama bahwa kesalehan sejati adalah akhlak yang luhur, bukan hanya ritual yang terlihat. Lisannya lembut, hatinya luas, dan sikapnya penuh kasih. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tetap menunjukkan rahmat. Maka betapa jauh kita dari standar akhlak Rasulullah jika masih merasa bangga dengan ibadah kita, padahal masih menyimpan dendam, iri, dan mudah menyakiti orang lain. Rasulullah tidak hanya dikenal karena banyaknya salatnya, tapi karena kelembutan hatinya. Orang yang rajin salat tapi menyakiti orang lain berarti tidak memahami tujuan salat itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut salat sebagai penangkal dari perbuatan keji dan mungkar. Maka, jika seseorang tetap tenggelam dalam kejahatan meski ia rajin salat, berarti ruh dari salat itu belum menyentuh jiwanya. Ia baru melaksanakan fisiknya, tapi hatinya belum tersentuh. Agama tidak menuntut kesempurnaan mutlak, tapi Islam mengajarkan konsistensi dan kejujuran dalam beribadah. Jika kita sudah salat, maka seharusnya lisan kita lebih terjaga. Jika kita sudah mengaji, seharusnya kita lebih sabar. Jika kita sudah berhijab, seharusnya kita juga menutup aib orang lain, bukan justru menyebarkannya. Ibadah adalah jalan untuk mengubah karakter, bukan tameng untuk menyembunyikan kebusukan hati. Maka, jangan terpesona oleh tampilan luar atau rutinitas ibadah seseorang. Bahkan diri kita sendiri pun harus selalu diawasi. Jangan sampai kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita lakukan,
padahal ada dosa-dosa sosial yang belum kita tebus. Rasulullah SAW tidak pernah menjanjikan surga hanya karena salat dan puasa, tapi karena kombinasi antara ibadah dan akhlak yang menyelamatkan. Kisah wanita yang rajin salat tapi masuk neraka ini bukan hanya cerita untuk ditakuti. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua, agar tidak tertipu dengan perasaan aman karena ibadah, tapi lalai dalam memperbaiki diri. Karena bisa jadi dosa yang kita anggap kecil, seperti ucapan yang menyakitkan, menjadi sebab kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dan pesan mendalam, kisah wanita yang rajin salat tetapi masuk neraka menjadi tamparan keras bagi kita semua, bahwa ibadah ritual tidak bisa berdiri sendiri tanpa akhlak yang baik. Salat, puasa, bahkan zikir yang banyak sekalipun tidak akan menyelamatkan kita jika hati masih dipenuhi dendam, lisan masih tajam menyakiti, dan perilaku terhadap sesama masih jauh dari adab Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan secara lahiriah, tetapi juga menilai kedalaman niat, sikap hati, dan perilaku kita kepada sesama manusia. Dalam Islam, hubungan antara hamba dan Tuhannya, hablum minallah, harus berjalan seimbang dengan hubungan antar sesama manusia, hablum minannas. Jika seseorang mengabaikan yang satu, maka kebaikan dari yang lainnya tidak bisa menutupi kekurangannya. Sebab, Islam adalah agama yang menuntut keseimbangan antara ibadah dan etika, antara zikir dan kasih sayang, antara ketaatan dan empati. Ketika seseorang hanya menekankan satu sisi dan mengabaikan sisi lainnya, maka ia berjalan pincang di jalan kebenaran. Banyak orang yang merasa telah menjalankan Islam hanya karena sudah sholat 5 waktu atau sudah rajin mengikuti kajian. Namun, Islam bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah perjalanan perubahan batin yang seharusnya tercermin dalam perilaku nyata. Rasulullah SAW adalah teladan utama yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga penuh kasih, santun dalam lisan, dan pemaaf meskipun disakiti. Maka jika kita ingin dekat dengan Rasulullah di akhirat, maka kita harus meneladani akhlaknya, bukan hanya mengikuti bentuk ritualnya. Pesan besar dari kisah ini adalah, jangan pernah merasa cukup hanya dengan ibadah yang terlihat. Jangan jadikan salat, puasa, atau jilbab sebagai tameng untuk membenarkan keburukan hati dan perilaku. Setiap detik adalah waktu untuk introspeksi, untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah ibadahku membuatku lebih lembut? Sudahkah salatku mencegahku dari perkataan buruk dan sifat sombong? Jika belum, maka itu pertanda kita belum menyentuh esensi ibadah yang sejati. Mari jadikan kisah ini sebagai cermin. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, tetapi kita bisa memperbaiki diri mulai sekarang. Perbaiki salat, jaga lisan, bersihkan hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merasa sudah beriman, namun ternyata amal kita hanya sekadar gerakan, bukan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari menjadi ahli ibadah yang ditolak karena akhlak yang rusak. Dan semoga kita menjadi hamba yang diterima karena keikhlasan dan kebaikan hati.